Ketika pemerintah resmi mengumumkan adanya kenaikan gaji pensiunan dan ASN, hal ini bukan hanya kabar ekonomi, melainkan kabar moral dan psikologis yang sangat berarti. Tapi tentu, pertanyaan pentingnya adalah, berapa besar kenaikan itu? Bagaimana mekanisme pencairannya? Dan kapan aturan resmi ini benar-benar dijalankan? Jangan sampai kabar besar ini hanya berhenti sebagai wacana tanpa realisasi nyata. Karena kita tahu, selama ini banyak janji yang diumbar, tapi realisasinya sering terlambat atau bahkan tidak kunjung jelas. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan rinci apa sebenarnya isi pengumuman terbaru dari Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Kita juga akan melihat kaitannya dengan pernyataan SBY, serta apa arti kebijakan ini untuk para pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena setiap detailnya bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang selama ini Anda tunggu. Ketika Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan baru menyampaikan pengumuman soal kenaikan gaji pensiunan dan ASN, tentu banyak orang langsung merasa lega. Tapi sekaligus muncul rasa penasaran yang besar. Lega? Karena akhirnya ada tanda nyata bahwa pemerintah benar-benar menaruh perhatian pada mereka yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Namun di sisi lain, penasaran juga karena masyarakat ingin tahu seberapa serius kebijakan ini akan dijalankan. Apakah sesuai dengan janji yang sudah lama terdengar, atau masih menyisakan tanda tanya di lapangan. Inilah yang membuat isu kenaikan gaji pensiunan dan ASN bukan sekadar berita biasa, melainkan kabar yang menyentuh langsung kehidupan jutaan keluarga di Indonesia. Sejak lama, persoalan pensiun selalu menjadi topik hangat. Tidak sedikit pensiunan, baik dari kalangan ASN, TNI, Polri, maupun PNS biasa, yang merasa gaji pensiun mereka tidak lagi seimbang dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Biaya kebutuhan pokok melonjak, harga obat-obatan tidak murah, sementara gaji pensiun berjalan di tempat. Bahkan ada banyak cerita tentang pensiunan yang harus mengatur uang mereka dengan sangat hati-hati, hingga seringkali tidak cukup untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Itulah sebabnya ketika pemerintah akhirnya memberikan kepastian bahwa akan ada kenaikan, rasa haru bercampur dengan rasa ingin tahu semakin besar. Yang menarik, langkah ini terjadi setelah SBY ikut bicara. Kita tahu, SBY bukan hanya mantan presiden, tapi juga sosok yang dikenal dekat dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat. Ketika beliau angkat suara, seolah-olah membuka jalan untuk mendorong pemerintah agar lebih cepat bergerak. Banyak orang bertanya-tanya, apakah ini kebetulan semata? Atau memang ada tekanan moral yang akhirnya membuat Presiden Prabowo memutuskan untuk segera mengumumkan kabar baik ini. Apapun alasannya, hasil akhirnya tentu menjadi hal yang dinanti-nanti, terutama bagi para pensiunan yang selama ini sabar menunggu. Namun, sebuah kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari pengumuman. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Apakah kenaikan ini berlaku otomatis dan langsung masuk ke rekening setiap bulan? Apakah akan ada aturan teknis berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang segera diterbitkan? Atau justru masih ada proses panjang yang membuat para pensiunan harus menunggu lebih lama lagi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajar sekali muncul, karena masyarakat sudah terlalu sering mendengar janji tanpa kejelasan waktu realisasi. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya isu kenaikan gaji pensiunan sudah beberapa kali muncul di periode pemerintahan sebelumnya. Setiap kali ada tekanan inflasi atau kenaikan gaji ASN aktif, biasanya para pensiunan juga menuntut perlakuan yang sama. Mereka merasa tidak adil bila ASN aktif terus mendapatkan kenaikan, sementara mereka yang sudah purna tugas dibiarkan dengan nominal yang sama bertahun-tahun. Padahal, jasa mereka tidak bisa diukur dengan uang semata, apalagi negara masih berutang budi pada pengabdian mereka di masa lalu. Itulah mengapa, ketika pengumuman ini keluar, banyak pihak menyebutnya sebagai angin segar. Bahkan di berbagai daerah, kelompok pensiunan mulai mengadakan pertemuan kecil, saling berbagi kabar, dan bertanya-tanya tentang detailnya. Di warung kopi, di pos ronda, hingga di acara keluarga, obrolan tentang gaji pensiun kini kembali hangat. Ada yang optimis, ada pula yang skeptis. Mereka yang optimis percaya bahwa Prabowo sebagai presiden baru ingin menunjukkan komitmen nyata di awal masa pemerintahannya. Sedangkan yang skeptis masih mengingat pengalaman lama, di mana janji-janji kenaikan sering tertunda atau hanya berlaku setengah hati. Kalau kita bicara soal mekanisme, biasanya pemerintah membutuhkan landasan hukum yang jelas. Bisa dalam bentuk peraturan presiden, keputusan Menteri Keuangan, atau bahkan revisi anggaran dalam APBN. Artinya, kalau sudah diumumkan, pasti ada rencana yang sedang disiapkan di balik layar. Yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa proses administrasi negara memang tidak bisa instan. Namun, dengan tekanan publik yang begitu kuat dan sorotan media yang semakin tajam, peluang untuk segera direalisasikan jauh lebih besar. Apalagi Prabowo dikenal sebagai sosok yang ingin menunjukkan kerja nyata, bukan hanya sekadar wacana. Dari sisi ekonomi, kenaikan gaji pensiunan dan ASN ini tentu punya dampak ganda. Pertama, secara langsung meningkatkan daya beli mereka. Uang tambahan setiap bulan bisa digunakan untuk kebutuhan pokok, biaya kesehatan, pendidikan cucu, atau bahkan membantu anak-anak mereka yang masih berjuang. Kedua,
Secara makro, peningkatan daya beli ini bisa membantu menggerakkan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah di mana jumlah pensiunan cukup besar. Warung, pasar, apotek, hingga pedagang kecil akan ikut merasakan dampak positif ketika uang pensiun yang lebih besar mulai beredar. Namun, tidak bisa dipungkiri ada juga kekhawatiran dari sisi fiskal. Apakah APBN sanggup menanggung beban tambahan ini? Apakah kenaikan gaji pensiunan dan ASN akan menimbulkan defisit yang lebih besar? Pertanyaan ini wajar, karena kita tahu jumlah pensiunan di Indonesia mencapai jutaan orang, dan setiap kenaikan sekecil apapun berarti triliunan rupiah tambahan. Tapi di sisi lain, pemerintah tentu sudah menghitung proyeksi ini sebelum berani mengumumkannya secara resmi. Kalau tidak, justru bisa menjadi bumerang politik yang besar. Kita juga perlu melihat aspek psikologis. Bagi seorang pensiunan, kenaikan gaji ini bukan sekadar tambahan rupiah, melainkan bentuk penghargaan. Bayangkan seorang guru yang puluhan tahun mendidik murid, seorang polisi yang bertugas siang malam menjaga keamanan, atau seorang pegawai negeri biasa yang setiap hari mengurus administrasi pelayanan masyarakat. Mereka semua menaruh harapan agar negara tidak melupakan jasa mereka. Dan ketika kenaikan ini diumumkan, ada perasaan dihargai yang tidak ternilai. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga bisa memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat. Kita tahu, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan pensiunan sering dianggap sebagai pemimpin yang punya rasa hormat terhadap sejarah dan pengabdian. Dengan mengambil langkah ini, Prabowo bukan hanya sekadar membuat kebijakan ekonomi, tapi juga mengirim pesan moral bahwa negara tidak meninggalkan rakyatnya yang sudah menua. Tentu, ada juga suara-suara kritis yang bertanya, apakah kenaikan ini cukup? Jangan sampai hanya sekadar kosmetik politik, misalnya kenaikan yang sangat kecil sehingga tidak memberi dampak nyata. Karena apa gunanya kenaikan yang hanya menambah Rp100.000, sementara harga kebutuhan pokok naik lebih cepat? Inilah yang harus kita tunggu bersama, bagaimana detail perhitungannya, berapa persentasenya, dan siapa saja yang berhak mendapatkan kenaikan tersebut. Hal lain yang menarik untuk dibahas adalah kaitan pengumuman ini dengan kondisi politik. Setelah SBY bicara, wajar jika banyak yang menafsirkan bahwa ini adalah bentuk komunikasi politik yang saling berhubungan. SBY, sebagai tokoh senior, menyuarakan keresahan masyarakat, lalu pemerintah merespons dengan kebijakan nyata. Ini bisa dianggap sebagai sinyal bahwa dalam dinamika politik, suara moral dari pemimpin sebelumnya masih sangat berpengaruh. Kalau kita perhatikan lebih dalam, pola semacam ini bukan pertama kali terjadi. Dalam sejarah Indonesia, seringkali kebijakan besar lahir setelah ada dorongan dari tokoh masyarakat atau mantan pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa di negara kita, politik dan kesejahteraan rakyat memang saling terkait erat. Maka, dalam kasus kenaikan gaji pensiunan dan ASN, wajar saja jika orang melihat adanya benang merah antara suara SBY dan keputusan Prabowo. Namun, tentu saja, bagi para pensiunan, yang paling penting bukanlah siapa yang bicara lebih dulu atau siapa yang mendapat kredit politik. Yang terpenting adalah kapan uang itu benar-benar masuk ke rekening mereka. Karena pada akhirnya, hidup sehari-hari tidak bisa ditopang hanya dengan janji dan wacana. Obat harus dibeli, listrik harus dibayar, beras harus tersedia di meja makan. Semua itu membutuhkan kepastian nyata, bukan sekadar kabar di televisi. Itulah sebabnya, dalam beberapa minggu ke depan, kita semua harus terus memantau perkembangan resmi dari pemerintah. Apakah ada peraturan presiden baru yang dikeluarkan? Apakah Kementerian Keuangan sudah menyiapkan juknis pencairan? Dan apakah sudah ada tanggal pasti kapan kenaikan ini berlaku? Semua pertanyaan ini akan menentukan apakah pengumuman ini benar-benar membawa kebahagiaan, atau justru hanya menambah rasa was-was. Bagi sebagian orang, mendengar kabar ini saja sudah cukup untuk membuat hati lega. Tapi bagi sebagian lainnya, pengalaman pahit menunggu terlalu lama membuat mereka masih ingin melihat bukti konkret. Dan wajar saja kalau ada perasaan campur aduk seperti itu. Karena sebagai rakyat, kita semua ingin kepastian, bukan sekadar harapan.